Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Yulio Ardana dengan NIM 23051204306 kelas Teknik Informatika I 2023. Di sini saya akan membahas tentang kuantum kriptografi yang salah satu teknologi keamanan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah qubit quantum, yang ketiga adalah quantum engagement, yang keempat adalah quantum key distribution, yang kelima adalah no cloning theorem, yang keenam adalah wire trapping detection, yang ketujuh adalah how quantum cryptography work, dan yang kedelapan adalah conclusion. Yang pertama, introduction. Quantum cryptography adalah teknologi keamanan data yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Teknologi ini bertujuan untuk melindungi data dari ancaman penyadapan dan serangan dengan memberikan keamanan mekanika kuantum klasik. Prinsip-prinsip mekanika kuantum adalah fondasi dari fisika kuantum yang menjelaskan perilaku partikel pada skala atomik dan subatomik. Sebagai dengan fisika klasik, mekanika kuantum memperkenalkan konsep-konsep yang sering kali dikontraintutifkan. What is a qubit? Qubit adalah unit dasar informasi dalam komputasi kuantum. Berbeda dengan bit klasik yang hanya dapat bernilai 0 atau 1, qubit dapat berada dalam superposisi dari keadaan tersebut. Ini berarti qubit dapat mewakili 0 ataupun 1 ataupun keduanya secara bersamaan. Komputasi kuantum dengan qubit ini adalah dasar dari algoritma kuantum yang menjanjikan kecepatan luar biasa yang menyelesaikan masalah-masalah tertentu seperti deskripsi, simulasi kuantum, dan pencarian data. Quantum engagement. Quantum engagement atau keterikatan kuantum adalah fenomena di mana dua atau lebih partikel kuantum menjadi saling terkait sedemikian rupa sehingga keadaan satu partikel secara langsung mempengaruhi keadaan partikel lainnya. Meskipun mereka terpisah pada jarak yang jauh, ini merupakan salah satu konsep inti dalam mekanika kuantum dan memainkan peran penting dalam komputasi dan komunikasi kuantum. Bagaimana engagement bekerja? Ketika dua partikel kuantum seperti foton atau elektron terentang, keadaan kuantum tidak bisa lagi dijelaskan secara independen. Sebagai contoh, jika dua kuantum AAA dan BBB berada dalam keadaan intelek, pengukuran pada qubit AAA akan langsung menentukan hasil pengukuran pada qubit BBB, bahkan jika mereka terpisah sejauh mungkin. Selanjutnya adalah quantum key distribution. Quantum key distribution atau bisa disingkat QKD adalah metode enskripsi yang menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk mendistribusikan kunci enkripsi secara aman antara dua pihak. QKD memungkinkan deteksi antara penyadapan karena sifat-sifat dasar dari partikel kuantum. Ini menjanjikan teknologi penting dalam keamanan komunikasi kuantum. Quantum key distribution tergantung pada dua prinsip utama dalam mekanika kuantum. Yang pertama, no cloning theorem atau informasi kuantum qubit tidak dapat disalin secara sempurna. Yang kedua adalah pengamatan menggunakan keadaan. Jika seorang penyadap mengukur qubit selama pengiriman, ia akan mengubah keadaan qubit tersebut, sehingga pengirim dan penerima tidak dapat mendeteksi adanya intersepsi atau gangguan penyadapan. Protokol QKD yang paling terkenal adalah BBX4 yang dikembangkan oleh Charles Barnett dan Gilles Brasseur pada tahun 1984. Yang pertama adalah pengiriman foton bit kuantum. Pengirim anggap saja namanya Alice, pengirim serangkaian foton yang masing-masing dikodekan dengan salah satu dari dua basis kuantum, plus sebagai horizontal dan vertikal, basis X diagonal kanan dan diagonal kiri. Yang kedua adalah penerima foton. Anggap saja penerimanya adalah Bob.
Penerima Bob mengukur setiap foton menggunakan salah satu dari dua basis yang dipilih secara acak. Bob tidak tahu basis yang benar saat pengukuran, sehingga sekitar 50% hasilnya akan salah. Yang ketiga, pengukuran basis. Alice dan Bob membandingkan basis mereka secara publik tanpa mengungkapkan nilai bit yang dikirim. Mereka menyimpan bit yang diukur dalam basis yang sama dan membuang sisanya. Yang keempat, pendeteksian penyadapan. Jika ada penyadapan oleh pihak ketiga, anggap saja if, ada namanya if ya. Berdasarkan prinsip kuantum, if akan mengubah kondisi foton. Ini menyebabkan error rate yang dapat dihubungkan oleh Alice dan Bob. Jika tingkat error melebihi ambang batas tertentu, distribusi kunci akan dihentikan. Yang kelima, penggunaan kunci. Jika tidak ada penyadapan atau error, Alice dan Bob dapat menggunakan kunci yang dihasilkan untuk mengenkripsi pesan dengan metode enkripsi sistematis konvensional, misalnya EAS. Selanjutnya adalah no cloning theorem, adalah salah satu prinsip fundamental dalam mekanika kuantum yang menyatakan bahwa tidak mungkin membuat salinan sempurna dari suatu keadaan kuantum yang tidak diketahui. Teorema ini berperan penting dalam kuantum kriptografi dan kuantum informasi teori, termasuk dalam kuantum key distribution. Dalam mekanika klasik, tidak dapat menyalin informasi sesuka hati, seperti menyalin file di komputer. Namun, dalam mekanika kuantum, jika kita mencoba mengukur sebuah qubit, kita akan mengubah keadaan kuantum qubit tersebut karena prinsip ketidakpastian Heisenberg. Oleh karena itu, tidak mungkin menyalin atau menggandakan qubit tanpa menyebabkan gangguan pada keadaan aslinya. Jadi, jika semisal ada penyadapan dari orang lain, pasti qubitnya akan terganggu dan tidak akan tersalin oleh sempurna. Yang selanjutnya adalah wire trapping detection. Wire trapping detection atau deteksi penyadapan dalam konteks quantum key distribution adalah kemampuan untuk mendeteksi keberadaan penyadap yang mencoba mencuri informasi selama proses distribusi kunci kuantum. Ini adalah fitur utama yang membedakan QKD dari metode distribusi kunci klasik. Bagaimana wire trapping terdeteksi dalam QKD? Prinsip utama yang digunakan dalam deteksi penyadapan QKD adalah sifat-sifat mekanika kuantum. Pertama, prinsip ketidakpastian Heisenberg yang tadi sudah dijelaskan, dan no cloning teori. Ketika seseorang mencoba mengukur keadaan kuantum qubit atau foton tanpa mengetahui basis pengukuran yang benar, hasil pengukuran akan mengganggu keadaan kuantum tersebut. Pengirim dan penerima, misalkan Alice dan Bob tadi, dapat mendeteksi adanya penggangguan. Ini dapat bentuk error rate yang meningkat. No cloning theory. Jika penyadap tidak dapat membuat salinan sempurna dari qubit tanpa mengubah keadaan asli, ini akan menghasilkan perubahan pada statik hasil pengukuran yang dapat dideteksi. Selanjutnya adalah bagaimana kriptografi kuantum bekerja dengan mengikuti model yang dikembangkan pada tahun 1984. Model ini mengasumsikan dua orang bernama Alice dan Bob yang ingin bertukar pesan yang aman. Alice memulai pesan dengan mengirimkan kunci kepada Bob. Kunci tersebut adalah aliran foton yang bergerak dalam satu arah. Setiap foton memiliki satu bit detik baik 0 maupun 1. Akan tetapi, selain perjalanannya yang linear, foton-foton ini bersosialisasi atau bergetar dengan cara tertentu. Jadi sebelum Alice mengirim atau memulai pesan, foton bergerak melalui polarisator. Polarisator adalah filter yang memungkinkan foton tertentu melewati dengan getaran yang sama dan membiarkan foton lain melewatinya dalam keadaan getaran yang berubah. Keadaan terpolarisasi vertikal 1 bit, horizontal 0 bit, 45 derajat ke kanan 1 bit, atau 45 derajat ke kiri 0 bit. Transmisi memiliki satu dari dua polarisasi, memiliki 1 bit baik 0 maupun 1 dalam skema yang digunakan. Foton sekarang bergerak melintasi serat optik dari polarisator menuju penerima Bob.
Proses ini menggunakan pemisah berkas yang membaca polarisasi setiap foton. Saat menerima kunci foton, Bob tidak mengetahui polarisasi foton yang benar. Jadi, satu polarisasi dipilih secara acak. Alice sekarang membandingkan apa yang digunakan Bob untuk memolarisasi kunci dan kemudian memberitahu Bob polarisasi mana yang digunakan untuk mengirim setiap foton. Bob kemudian mengkonfirmasi apakah ia menggunakan polarisator yang benar. Foton yang dibaca dan foton yang dibaca dengan pemisah yang salah kemudian dibuang dan urutan yang tersisa dianggap sebagai kunci. Misalkan, pada seorang penyadap yang hadir bernama Yves mencoba membandingkan dan memiliki peralatan yang sama dengan Bob. Bob memiliki keuntungan berbicara kepada Alice untuk mengkonfirmasi jenis polarisator yang digunakan untuk setiap foton. If tidak, If akhirnya membuat kunci akhir yang salah. Alice dan Bob juga akan tahu jika If menguping pembicaraan mereka. If akan mengamati aliran foton, kemudian akan mengubah posisi foton yang diharapkan oleh Alice dan Bob untuk dilihat. Selanjutnya adalah kelebihan kuantum kriptografi. Yang pertama adalah keamanan data tidak dapat disadap tanpa deteksi. Prinsip fisika kuantum keamanan QKD didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika kuantum, seperti prinsip ketidakpastian Heisenberg dan no cloning theorem yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah deteksi penyadapan. Jika ada upaya penyadapan, tingkat kesalahan dalam transmisi qubit akan meningkat dan Alice serta Bob dapat menghentikan komunikasi sebelum kunci diungkapkan. Yang ketiga adalah keamanan mutlak. Berbeda dengan kriptografi klasik yang tergantung pada kompleksitas matematis, keamanan QKD bersifat absolut berdasarkan hukum fisika. Yang kedua adalah perlindungan terhadap ancaman dari komputer kuantum. Ketahuan terhadap serangan kuantum algoritma kriptografi klasik seperti RSA dan ECC rentan terhadap serangan oleh komputer kuantum, terutama algoritma short yang dapat memecahkan masalah faktorisasi dan logaritma diskrit yang cepat. QKD tidak tergantung pada masalah matematis ini sehingga tetap aman bahkan di era komputasi kuantum. Masa depan yang aman. QKD adalah solusi jangka panjang untuk melindungi data dari ancaman komputasi kuantum. Yang ketiga adalah deteksi penyadapan secara instan. Monitoring real time, setiap upaya penyadapan akan terdeteksi melalui peningkatan tingkat kesalahan dan transmisi qubit. Ini memungkinkan Alice dan Bob untuk mengambil tindakan segera seperti menghentikan komunikasi atau mengulangi proses distribusi kunci. Transparansi keamanan. Memberi jaminan keamanan yang transparan karena setiap upaya penyadapan akan meningkatkan jejak yang jelas. Dan selanjutnya adalah kekurangan kuantum kriptografi. 1. Biaya tingkat keamanan memerlukan perangkat keras khusus. Perangkat keras mahal. Implementasi KDA memerlukan perangkat keras khusus seperti sumber foton tunggal, detektor foton yang sangat sensitif, dan sistem optik presisi tinggi. Ini membuat biaya implementasi kuantum kriptografi sangat tinggi. Biaya pemeliharaan. Selain biaya di awal, pemeliharaan infrastruktur kuantum ini juga memerlukan investasi yang signifikan. Kedua, jarak pengirim data masih terbatas. Kehilangan sinyal dalam serat optik, sinyal qubit mengalami kehilangan loss seiring dengan jarak. Saat ini jarak efektif dalam serat optik adalah sekitar 100-200 km. Repeater kuantum. Untuk mengatasi batasan jarak, repeater kuantum sedang dikembangkan, tetapi teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan belum tersedia secara komersial. Meskipun komunikasi satelit seperti proyek Misius di China telah berhasil mendemonstrasikan algoritma ini jarak jauh, ini masih terbatas pada aplikasi khusus dan memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks lagi. Yang ketiga adalah infrastruktur pendukung yang masih dalam tahap pengembangan. Jaringan kuantum atau infrastruktur ini mendukung QKD seperti jaringan kuantum dan internet kuantum masih dalam tahap pengembangan. Ini termasuk repair kuantum, memori kuantum, dan sistem distribusi kunci yang terintegrasi. Adalah interoperabilitas, masih ada tantangan yang mengintegrasi quantum key distribution dengan infrastruktur komunikasi klasik yang ada. Yang selanjutnya adalah skalabilitas, mengimplementasikan QKD dalam skala besar. Misalnya untuk
seluruh kota atau negara. Masih memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Sehingga kesimpulannya adalah quantum cryptography menawarkan tingkat keamanan yang belum pernah ada sebelumnya dengan memanfaatkan mekanika kuantum. Teknologi ini menggunakan qubit dan prinsip-prinsip kuantum seperti superposisi dan enhancement untuk mendistribusikan kunci enkripsi secara aman. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal segi infrastruktur dan jarak pengiriman, quantum cryptography memiliki potensi besar untuk melindungi komunikasi sensitif di masa depan, terutama dalam menghadapi ancaman dari komputer kuantum atau dunia cyber. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.